Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali bersama saya dalam channel Cinta Guru. Ada pepatah yang mengatakan, berikanlah senyummu untuk semua orang, tapi berikan cintamu hanya untuk satu orang. Iya. Kali ini aku akan membagi sedikit ceritaku kepada kalian mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kisah ini berawal dari kebudayaan lembah sungai yang bernama Indus. Peradaban lembah sungai Indus dikenal sebagai peradaban yang berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa. Penduduk ini memiliki bangsa yang bernama bangsa Dravida. Dari segi fisik, bangsa Dravida memiliki ciri yaitu bertubuh agak sedikit pendek, hidungnya agak pesek, kemudian rambutnya berbentuk keriting, kemudian warna kulitnya agak sedikit gelap, dihiasi bola mata yang kecoklat-coklatan. Teman-teman, jujur saja aku merasa kagum terhadap bangsa Dravida ini karena mereka memiliki kemajuan di berbagai bidang seperti sistem irigasi, sistem tata kota yang sangat baik, dan memiliki kebudayaan yang bercita rasa yang sangat tinggi. Banyak peninggalan hebat yang telah diciptakan oleh bangsa Dravida ini. Namun, aku tidak akan menyebutkan satu persatu di sini atau membagi dengan kalian. Singkat cerita, tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa lain datang menyerbu untuk melakukan penaklukan. Bangsa itu bernama bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah. Pada akhirnya, bangsa Dravida terdesak ke dataran tinggi Dekan yang kurang subur, dan bangsa Arya menjadi penghuni baru lembah sungai Indus. Setelah sekian purnama, akhirnya bangsa Dravida dengan bangsa Arya melakukan integrasi atau percampuran kebudayaan. Percampuran ini menghasilkan kepercayaan Hindu. Kepercayaan Hindu menyebar ke pelosok penjuru dunia, terutama ke belahan dunia bagian timur, termasuk salah satunya ke wilayah Nusantara. Makanya kita akan tahu nih, sebetulnya siapakah yang menyebarkan agama Hindu maupun Buddha ke Nusantara. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh Van Der. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini seakan menegaskan hanya kaum Brahmana lah yang mengerti huruf dan bahasa tersebut. Tapi jangan senang dulu. Teori ini bukan berarti tanpa ada kelemahan, karena ada suatu fakta mengatakan bahwa kaum pendeta dari kasta Brahmana mempunyai satu pantangan, yaitu tidak boleh menyeberangi lautan, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke Indonesia tanpa menyeberangi lautan. Yang kedua, teori kesatria. Ciciburg mengatakan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India ada yang berikan bantuan ke salah satu suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah dari kemenangan tersebut, maka dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Ya salam. Dari perkawinannya itu, para kesatria mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha. Juga akibat seringnya ada kekacauan di tanah airnya menyebabkan beberapa kesatria terdesak dan mengalami kejenuhan. Akibatnya ada beberapa dari prajurit tersebut melakukan eksodus ke Nusantara. By the way, kelemahan teori ini adalah tidak ditemukannya suatu bukti tertulis bahwa kasta kesatria sampai ke Indonesia. Yang ketiga, teori Waisya, artinya kaum pedagang. Teori ini diungkapkan oleh N.G. Krom. Beliau mengatakan agama Hindu atau Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Pedagang ini selalu mengikuti angin musim ketika mau kembali ke India. Sambil menunggu perubahan angin, untuk sementara waktu mereka pun menetap.
Nah, tidak menutup kemungkinan dari menetap tersebut terjadi perkawinan dengan kaum pribumi. Kemudian dari sanalah ajaran Hindu mulai menyebar. Teori Vaishya ini memiliki dua kelemahan. Yang pertama adalah tidak semua golongan Vaishya mengetahui huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Dan poin yang kedua adalah dalam kenyataannya agama Hindu-Buddha berkembang sampai ke pedalaman, sementara para pedagang biasanya berada di pesisir pantai atau pusat kota. Selanjutnya ada teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang mumpuni, lulus atau fresh graduate, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Namun kelemahan teori ini adalah karakter masyarakat Indonesia yang pasif untuk mempelajari agama besar kemungkinan membawa ajaran tersebut dari India ke Indonesia, peluangnya sangat tipis. Sebenarnya ada satu teori lagi yang tersisa, yaitu teori Sudra. Menurut kalian, apa bukti bahwa kaum Sudra yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa aku bagi dengan kalian saat ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian.